Hai teman-teman semua, apa kabar? Aku doain dimanapun kalian berada selalu baik-baik aja ya. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman semuanya yang kemarin udah like, subscribe, terus juga komen di video-video aku sebelumnya gitu. Dan bagi teman-teman nih yang belum, please subscribe ya. Nanti biar aku tambah semangat bikin video-video selanjutnya. Oke, jadi ceritanya tuh hari ini aku lagi di rumah sendiri karena Andre lagi main sepak bola. Jadi daripada gabut, nganggur, oke, mending kita curhat-curhat bareng ya. Oke, di video kali ini, jadi aku mau bagiin tips ke teman-teman semua. Ini terutamanya bagi teman-teman yang sekarang lagi menjalin hubungan sama pria-pria bule ya di luar sana gitu, atau mungkin lagi LDR atau dan sebagainya. Intinya bagi teman-teman nih, utamanya bagi teman-teman yang sekarang lagi menjalin hubungan sama cowok bule gitu. Ya, sebelum disclaimer ya, karena ini cuman berdasarkan pengalaman aku aja, terus kayak berdasarkan apa yang aku alami. Jadi mungkin pengalaman aku dan teman-teman semuanya atau yang lainnya itu beda-beda gitu ya, beda karakter juga, sama tergantung sama cowoknya juga gitu. Nah, jadi gimana sih cara ngenalin si cowok ini serius atau enggak gitu, si bule ini serius atau enggak gitu. Pasti tahu kan stereotype-nya gitu, gimana sih bule-bule itu kalau pacaran gitu. Nah, sekarang kita ceritanya kita mau ngobrol santai, curhat, gimana sih cara ngenalin ini si cowok bule ini serius atau enggak gitu. Yang pertama, dari pertama kali kenal atau pertama kali kontak gitu, entah dari sosial media, entah dari dating online gitu. Pertama-tama tuh gimana reaksi mereka, atau di mana mereka ngajak ketemuan pertama kali gitu. Kalau misalnya mereka ngajak ketemunya waktu lunch, terus di tempat umum, terus oke, kita ke restoran, atau intinya yang di tempat umum terus siang-siang kayak gitu. Intinya masih kayak, intinya bukan menjurus ke arah yang begitu gitu. Itu bisa diindikasikan kalau si bule ini ada punya ketertarikan ke teman-teman gitu. Kayak misalnya, oke, kayaknya aku ada feel nih sama si cewek ini, jadi memang bener-bener mau carinya tuh yang serius, bukan cari yang ONS saja gitu. Nah, jadi gimana ketemunya gitu. Kalau misalnya teman-teman nih ditanya, yuk ayo ketemu gitu, coba teman-teman ajak nih ketemu. Oke, besok ketemu, atau kapan ketemu, kita waktu lunch di sini gitu, di mall atau di mana gitu. Coba lihat reaksinya dia gitu. Itu yang pertama kali ketemu ya. Tapi kalau udah yang terlanjur kayak udah gimana ya, udah menjalin hubungan gitu, kalau menurut aku, yang kedua ini berarti ya, yang kedua itu dilihat. Kalau menurut aku ya, ini dari pengalaman aku, teman-teman bisa perhatikan kayak gimana sih setiap kali komunikasi, seberapa intens komunikasi teman-teman ke cowok sama cowok teman-teman itu, sama si bule itu, seberapa intens sih komunikasinya, terus kemana sih arah komunikasi teman-teman gitu. Ngomongin masa depan enggak, ngomongin nanti enggak. Oke, kita intinya tuh ngomongin arah ke depannya enggak gitu. Kalau misalnya teman-teman lagi mancing nih ngomongin arah masa depan, terus dianya lagi kayak atau gimana gitu, mungkin dia belum siap gitu. Bukan berarti dia nggak serius ya, atau cuman mungkin dia belum siap gitu. Tapi intinya teman-teman coba nih, kayak intinya kalau memang dia nggak pernah ngajak teman-teman ngomong atau ngobrolin tentang masa depan, coba teman-teman ajak nih ngobrol tentang gimana masa depan hubungan kita gitu, atau nanti gimana nih hubungan kita kayak gitu. Tapi pelan-pelan aja ya, nggak yang kayak neror gitu. Pacaran masih 1 minggu 2 minggu terus tiba-tiba tanya ke depannya gimana, masa depannya gimana gitu.
For your information ya, ini dari pengalaman aku, kalau misalnya pacaran sama bule itu kayak take it easy, terus jangan terlalu gimana ya, narjek gitu. Aku maunya gini ya, pacaran yang serius ya, baru 1 minggu pacaran gitu, aku maunya nanti nikah di umur sekian, terus 1 tahun lagi nikah gitu, nanti bisa-bisa langsung shock jantung gitu. Soalnya kalau bule itu memang kalau soal pernikahan itu memang bener-bener kayak sakral banget ya. Jadi memang mereka itu mau bener-bener yang siap 100% gitu. Terus yang ketiga, menurut aku nih, kayak seberapa willingnya dia atau seberapa gimana ya, berbesar hatinya dia itu mau berkorban ke teman-teman. Berkorban bukan hanya dalam bentuk finansial ya, contohnya aja waktu, contohnya aja kayak dia itu gimana ya, rela ngorbanin waktunya demi teman-teman, atau teman-teman pas lagi sakit atau apa gitu. Jadi kayak kalau dia emang bener-bener gimana ya, kayak berkorban waktu, terutama waktu, terus finansial juga buat teman-teman, itu bisa diindikasikan sih kalau pasangan teman-teman itu maunya serius sama teman-teman gitu. Terus juga sebenarnya kalau di faktor ini serius atau nggak serius sih, kalau menurut aku juga sama ya. Kalau hampir-hampir sama gitu secara umumnya, gimana cara ngelihat cowok ini serius atau enggak gitu. Pastinya yang selanjutnya itu si dia mau ngenalin ke keluarga atau enggak gitu, meskipun lagi LDR gitu. Kalau misalnya lagi video call atau apa, ditunjukin enggak ini ya, oh ini aku lagi sama mama aku, terus kayak dia nunjukin nggak seberapa care-nya dia ke teman-teman di depan keluarga atau teman-temannya dia gitu. Pasti kalau dari segi ini sih kayaknya sama ya, nggak hanya cowok bule aja ya. Kalau misalnya cowok Indonesia pun dia udah pacaran bertahun-tahun, terus dia sembunyi-sembunyi kayak backstreet dari keluarganya, terus disembunyiin juga dari teman-temannya dia, kan pasti ada sesuatunya gitu maksudnya kan, iya nggak sih? Itu menurut aku ya. Jadi dia seberapa terbukanya sih, seberapa bangganya gitu dia punya teman-teman gitu, entah meskipun masih LDR gitu, di depan teman-temannya dia, di depan keluarganya gitu, kayak setiap kali video call gitu ditunjukin gitu. Terus juga bisa dilihat juga dari cara waktu kita berantem gitu. Jadi ini menurut aku ya, again, jadi kalau cowok-cowok bule itu, kalau mereka udah sayang, kalau mereka udah kayak bener-bener oke, bener-bener kayak maunya serius gitu, maunya sayang, udah maunya sama teman-teman terus gitu, intinya udah cinta banget gitu sama teman-teman. Kalau misalnya lagi berantem gitu, mereka nggak pernah bisa cuek gitu, karena maunya harus selesai permasalahan ini apa, ayo kita selesaikan bareng-bareng gitu. Jadi nggak yang diem-dieman, yang sehari 2 hari terus kayak yang gimana sih ini, terus nungguin WA-nya kok nggak WA, udah dia yang salah, udah dia yang salah, nyuekin pula kan biasanya. Curhat sih nggak, maksudnya kalau dulu gitu kan, dulu pernah punya pengalaman sama mantan orang Indonesia tuh gitu, udah dia yang salah, terus nyolotnya atau ngomongnya tuh playing victim, balikin kesalahan itu di pihak ceweknya, terus intinya nggak mau ngeberesin permasalahan itu secepat mungkin gitu. Jadi maunya kayak ditunda-tunda, ya udahlah, terus kayak diam-diaman gitu, tapi dalam hati kayak oh my god, kayak yang gitu-gitulah. Tapi kalau bule, dia maunya tuh oke, kamu nggak suka aku kayak gini, oke, kita omongin baik-baik, kita selesaikan masalah ini, please jangan emosi. Intinya tuh sebisa mungkin kalau bisa tuh nanti malam hari kita tidur masing-masing,
udah selesai gitu masalahnya. Kalaupun enggak, ya jangan diam-diaman gitu. Mana bisa selesai kalau misalnya kita diam-diaman masalahnya, apalagi hilang-hilangan, ya nggak sih? Terus main hidden-hiddenan sosial media, sok-sokan ngajakin berantem, sekalinya dianya mau pergi atau kemana gitu. Itu nggak banget sih, menurut aku ya, sepengalaman aku. Cowok bule itu nggak kayak gitu. Jadi mereka maunya oke, kita ada masalah, kita selesaiin, cari jalan keluarnya masing bareng-bareng gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi itu tadi kayak sharing aja, kita curhat-curhatan nih ceritanya gitu. Curhat-curhatan gimana sih kalau misalnya ngenalin ini si cowok bule ini bakal serius atau enggak, atau yang masih di awal-awal jalin hubungan gitu, ini bakalan serius atau enggak ke depannya, atau yang maunya gimana si cowok bule ini kayak gitu. Jadi itu tadi yang mungkin bisa teman-teman pertimbangin gitu ya. Again ya, itu tadi dari pengalaman aku. Maksudnya aku gimana ya, bukan berarti pengalaman aku itu sama dengan yang lainnya kayak gitu. Nah, terus kayak gimana sih caranya yang udah terlanjur sayang, terus kayak si bulenya tuh kayak nggak masuk nih kriteria-kriteria yang aku sebutin tadi gitu. Masih bisa nggak sih diselamatin gitu? Masih bisa nggak sih kayak ngajakin dia serius gitu? Mungkin ini aku ada tips juga ya sedikit. Jadi kayak tips dari aku. Yang pertama, jadi diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pacar bule itu harus bisa jadi diri sendiri gitu. Jangan pernah kayak nanti kalau kayak gini gimana ya, aduh malu, terus kayak ngehint gitu, terus kayak ngode-ngode atau apa, terus kayak gaya ngambek, terus ngambeknya nggak jelas, intinya ngambeknya nggak jelas, masalahnya nggak jelas, terus tiba-tiba teman-teman berharapnya si bule itu peka gitu sama teman-teman. Kayak big no banget kalau sama bule. Jangan main hint-hintan atau jangan main gimana ya, ngetes kepekaan gitu, karena trust nih, mereka nggak akan pernah peka gitu. Jadi kalau misalnya punya pasangan bule, ya udah jadi diri sendiri gitu. Oke, aku nggak suka kalau kamu kayak gini, aku nggak suka kalau kamu kayak gitu. Oke, kalau kamu sukanya aku kayak gini, oke, kita cari jalan tengahnya gitu. Kalau misalnya aku nggak suka kalau kamu ngomong kayak gini, aku nggak suka kamu ngomong kayak gitu. Jadi harus berani speak up, terus bener-bener yang jadi diri teman-teman sendiri gitu. Kalau enggak, nanti bisa makan hati, terus lama-lama teman-teman jadi kayak memendam harapan tinggi, tapi kok bulenya ini nggak peka-peka. Terus di pihak bulenya itu nanti ini apaan sih si ceweknya kok aneh gini, kok mainnya nggak jelas atau ngomongnya nggak jelas, tiba-tiba marah nggak jelas kayak gitu. Jadi trust nih ya, jadi diri sendiri aja gitu. Harus tegas, harus berani mengutarakan apa yang teman-teman rasain gitu. Jangan main-main tes kepekaan gitu, karena itu bisa berakibat fatal, trust me gitu. Terus tips ya, kalau misalnya mau bikin si cowok bule teman-teman itu serius, jadi kayak tunjukin kalau teman-teman itu cewek yang mandiri gitu, kayak yang independen, terus nggak yang gimana ya, nggak yang needy banget, nggak yang posesif, kamu di mana sih, kalau kemana-mana harus ngomong sama aku, bla bla bla, lapor bla bla bla. No way, nggak bisa kayak gitu ya. Kalau misalnya kita pacaran sama bule, big no, mending jangan gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak kuat mental, ya gimana ya, harus disesuaiin aja, gimana ya disesuaiin gitu. Karena emang itu nggak bisa sih bule-bule digituin, kayak yang over posesif, terus yang kesini harus ngomong, kesini harus izin, kesana harus kesini, harus ke bla 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 kayak gitu, nggak bisa. Jadi kayak yang
oke, tunjukin aja kalau teman-teman itu tegas, punya rules yang jelas di dalam hubungan itu gitu. Nanti mereka, si cowok teman-teman ini akan sadar dengan sendirinya gitu kalau teman-teman nunjukin teman-teman ini tegas, nggak needy, nggak yang oh gimana sih dikit-dikit marah, dikit-dikit jealous, dikit cemburu gitu. Jangan. Nanti kalau misalnya teman-teman bisa nih nunjukin kayak powernya teman-teman, nanti dia juga bakal oke, jadi dia punya power, terus dianya nanti yang akan sadar dengan sendirinya gitu, akan sadar dengan sendirinya kayak oke, aku mau kesini, terus ngepap biasanya kayak gitu. Tapi yang jelas jangan terlalu banyak ngatur, jangan terlalu banyak posesif, terus sering yang ngontrol kayak gitu, jangan gitu. Menurut aku ya, ini cuman pengalaman aku aja gitu. Terus kalau misalnya selanjutnya ya, kalau misalnya teman-teman pasangan teman-teman belum juga kayak ngomongin tentang masa depan, nggak apa-apa. Sebagai cewek ya memang harus tahu dong kejelasannya gitu. Misalnya udah lama pacaran, udah setahun pacaran, 2 tahun pacaran, atau bahkan lebih gitu, tanya aja gimana, lo gimana sih maunya nanti masa depan kita, hubungan kita gitu. Kalau aku ya jujur, akunya tuh mau A, B, C, D, E gitu. Jadi dijelasin aja maunya teman-teman tuh kayak gimana. Nanti sebelum berlarut-larut teman-temannya mendem, berharap dianya peka, mau ngajakin teman-teman nikah gitu, terus ternyata dianya kayak nggak peka-peka gitu. Mending teman-teman yang start duluan, mau nanya gimana nih, kita udah jalan sekian lama. Kalau menurut aku punya vision, aku pengen punya masa depan yang kayak gini, A, B, C, D, E. Nah, kira-kira lo bisa nggak gitu jalanin ini sama-sama bareng aku gitu. Kalau aku dulu juga gitu sih sama si Andre. Jadi kayak masih di awal-awal gitu, kayak setahun pertama gitu aku jelasin, aku gini ya, nanti aku maunya tuh kayak hubungan ini nggak sia-sia gitu. Nanti planning aku A, B, C, D, E, entah itu kapan, yang penting aku punya planning A, B, C, D, E ini serius gitu. Nah, lo gimana, bisa nggak gitu, kayak stand by me nanti, terus kita punya goals yang sama nggak gitu. Jadi teman-teman yang memang harus berani gitu, nggak masalah, karena zaman sekarang apalagi sama bule gitu memang bener-bener yang antara cowok sama cewek itu sama gitu, kayak setara gitu. Jadi nggak apa-apa, kayak ngomong aja, tanya aja gitu, tujuan lo sama tujuan gue tuh sama nggak nanti di akhir hubungan. Jangan-jangan lo maunya tetap kayak sepaneng gini aja. Nah, sementara teman-teman maunya kan lebih gitu. Apalagi kita cewek-cewek Indonesia kan, maksudnya pasti maunya tuh yang settle, terus menikah, punya keluarga, kayak gitu. Jadi gitu. Apalagi ya, kayaknya kalau cuman seputaran gimana apakah dia serius, terus gimana cara biar si pasangan bule kita serius gitu, kalau menurut aku ya itu cuman sebatas itu aja, kayak poin-poinnya itu gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya yang mau curhat atau mau terserah mau ngobrol atau mau apa gitu, gak apa-apa, kontak aku aja, nanti kirim DM atau just drop your comment di sini. Nanti aku kasih Instagram aku, nanti DM aja di Instagram, nanti nanti kita bisa ngobrol bareng-bareng gitu, misalnya mau curhat gitu, nggak apa-apa. Oke, so terima kasih buat teman-teman semuanya yang setia dengan video-video aku. Kita ketemu di video selanjutnya, oke?